Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam. Tuha sallallahu ala Muhammad ya alim al-hakim al-khabir al-mubin al-hadi alim al-ghayb. Rabbana ya ilahana wa tufuna ya asbiya'il ya nuriya'il ya amto ya kafha ya ainisor birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidal barakah ya imam al-karamah amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai sesepuh bini sepuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang kami harapkan doa dan restunya di dalam perjuangan mengikuti tuntunan Nabi Rasul, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Khususnya mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, pembimbing kita, pengasuh kita. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jabalul Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Rozali Syekhul Islam yang telah berpulang rahmatullah wa dhahirun wa batinan. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan selalu, disukseskan putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau dalam perjuangan lillahi kalimatullah, disatukan murid dan jemaah beliau dimanapun berada, dan digabungkan ruh rasa kita dengan beliau sendiri di alam perjuangannya. Amin Allahumma Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, guru kita, sesepuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Rafiq beserta keluarganya, keluarga besarnya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa dijaga kesehatan lahir batin beliau, disukseskan perjuangannya dalam membawa pribadi, membawa keluarga, membawa masyarakat menuju ridha Allah. Amin Allahumma Amin. Kepada beliau sahibul hajah, sahibul bait, akhinal kiram, Mas Heri beserta seluruh keluarga besarnya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat seiman seakidah, senasib seperjuangan fitrah Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali, mari kita haturkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat Allah baik lahir maupun batin yang senantiasa mencurahkan kenikmatannya di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala membelai kita dengan kasih sayangnya setiap saat, setiap detik. Dikarenakan seringkali manusia di akhir zaman lalai dalam kesibukannya sehingga melupakan tugas batiniahnya untuk mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal di setiap silaturahim pengajian kita panjatkan, haturkan rasa syukur. Tentunya tidak hanya formalitas, tidak hanya merupakan kewajiban, tapi betul-betul sepenuh ruh rasa kita. Mari kita persembahkan rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dari batiniah kita. Kita awali dari hati kita. Lapisan hati yang paling dalam itu adalah ruh dan rasa. Syukur ini di makam ruh dan rasa. Apa tugasnya ruh? Ruh itu tugasnya ngawerui, menyaksikan. Setiap saat dan setiap detik, tidak peduli jasad ini sedang di mana, sedang apa, maka roh ini harus mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita koreksi di malam ini. Sudahkah roh kita ini menyaksikan keagungan Allah? Roh ini menyaksikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Menyaksikan bahwa kita masih bernafas ini karena Allah. Menyaksikan yang maha alim itu adalah Allah, yang maha suci adalah Allah, yang maha kuasa dan berdaya adalah Allah. Kapan? Setiap saat, setiap detik, diucapkan maupun tidak, senantiasa menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau pergi kemudian sampai ke tujuan dengan selamat, ini pun karena Allah. Kita pulang selamat sampai rumah berjumpa dengan keluarga, ini pun Allah. Kita mampu hadir di tempat ini dengan tujuan demi ridha Allah, dengan silaturahim ini pun karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu sholat ini pun karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus disaksikan oleh ruh kita, sehingga di dalam kafah lengkapnya bahwa hidup ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam roh itu ada rasa. Tugasan rasa merasakan pemberian kasih sayang Allah. Mari kita koreksi di malam ini. Masih adakah rasa itu? Ini yang dinamakan rasanya Rasul, rasa yang hakiki, rasa yang sejati, rasa yang paling dalam. Sebelum terkontaminasi dengan rasa benci yang timbul dari ilusi nafsu amarah, sebelum timbul rasa iri dengki, rasa resah gelisah gundah gulana, rasa dendam bersumat, rasa-rasa yang bersumber dari nafsu. Maka tatkala manusia ini masih mempertahankan ilusi-ilusi nafsunya, rasa ego, rasa amarah, rasa sufiyah, rasa lawamah masih menguasai dalam hatinya, mustahil dia mampu merasakan rasa yang sebenarnya.
Sebelum rasa-rasa nafsu ini hadir, rasa sajati, rasa hakiki di saat kita lahir itu adalah rasanya Rasul. Begitu mudah kita merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman Rahimnya menghadirkan para Rasul, menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, memberikan segala undang-undang aturan agar bisa mampu kembali kepada Allah, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Inilah Rasulullah hadir dengan al-Islam. Alhamdulillah. Setelah kita rasakan, setelah kita saksikan, mari kita ikrarkan bila lisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita praktekkan dalam perjuangan kita, yaitu wujud orang bersyukur adalah taqwa, patuh kepada Allah. Semakin besar syukurnya, semakin besar kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat salam mari kita sanjungkan kemuliaan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mari kita berupaya, kita berusaha, berikhtiar dengan landasan tawakal agar kita mampu berselawat salam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh redaksi awal turunnya istilah selawat salam? Pertama kali Rasulullah mengajarkan bagaimana selawat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat salamlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Qur'an. Maka bertanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Rasul, ayat yang turun tadi mengajarkan, memerintahkan kita untuk berselawat. Bagaimanakah cara berselawat salam itu ya Rasul? Maka diterangkan Rasulullah, selawat salam itu ada bunyinya, ada lantunannya. Lantunannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi selawat itu ada juga isinya, ada hakikinya, ada tujuannya. Apa itu ya Rasul? Selawat adalah aibi qalbi salim. Selawat itu adalah isinya hatimu yang bersih. Selawat adalah qalbun salim. Apa qalbun salim? Qalbun itu hati, salim selamat. Hatinya terbebas dari kebencian, hatinya terbebas dari iri dan dengki, hatinya terbebas dari sakit hati, kesombongan, kemalasan, buruk sangka, kemunafikan, kemusyrikan. Qalbun salim itu suasana hati di mana hati itu bersemayam Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan nur ilahi, dengan cahaya Allah, sehingga dia menjadi duta daripada kasih sayang Tuhan. Dia menjadi tajani dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Dia menjadi pangejauhan tahing welas asih Gusti. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam kepada siapapun. Yang ada adalah welas asih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salam itu apa ya Rasul? Salam itu hasilnya. Jikalau hatimu sudah qalbun salim, di dalam hatimu sudah tidak ada benci, sudah tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada buruk sangka dan sifat-sifat buruk yang lain, maka pancarannya,
hatimu yang dibiasakan adalah akhlakul karimah. Ucapanmu akan membawa berkah, gerak tanganmu membawa berkah, gerak kakimu membawa berkah. Engkau akan menjadi insan kamil, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang punya karya yang memberikan kebaikan kepada manusia lain. Ini sholawat salam redaksi awal hadirnya di muka bumi. Penjelasan Rasul pertama kali tentang sholawat salam. Sholawat itu adalah membentuk hati yang baik, qalbun salim. Salam itu adalah pancarannya, yaitu akhlakul karimah. Langkah manusia dalam menjalani hidupnya senantiasa membawa kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu apa fungsinya sholawat itu diulang-ulang sampai ribuan? Ini untuk membangkitkan giroh, membangkitkan mahabbah, sebab membentuk qalbun salim dan akhlakul karimah, mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti ikhlasnya, jujurnya, mengikuti daripada kesuciannya, mengikuti daripada kedermawannya. Itu tidak mudah, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan perjuangan yang besar, dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat yang dibaca ribuan ini untuk power membangkitkan semangat dia untuk berjuang mewujudkan daripada sholawat salam. Maka tatkala kita mau jujur, kita sudah mengucapkan sholawat salam, tapi baru memperjuangkan bagaimana hati ini baik dan akhlak ini adalah akhlakul karimah. Kita sedang berjuang, pagi hari hati ini mungkin baik, siang hari karena ada cacian masuk menjadikan hati ini tidak baik. Ini tipu daya. Bagaimana hati ini tetap baik walaupun orang-orang di luar kita itu berbuat tidak baik kepada kita? Jangan menjadikan hati menjadi tidak baik. Tetaplah baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maka sesungguhnya balasan daripada kebaikan tiada lain adalah kebaikan pula. Walaupun kita telah berbuat baik, sedangkan yang kita berbuat baik ini membalas dengan ketidakbaikan, maka kita akan tetap mendapatkan balasan dari Allah kebaikan. Tebarkanlah kebaikan setiap saat detik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, keluarga kita termasuk golongan umat Rasul yang tidak hanya mengucapkan sholawat salam, tapi membuktikan dalam kelakuan. Kita buktikan dengan hati yang baik dan akhlakul karimah. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim. Ya lain di malam ini adalah doa bersama 100 hari wafatnya ibunda saudara kita Mas Heri, yaitu almarhumah Ibu Sunarti binti Simbah Rasiman, dan juga doa bersama mendoakan almarhum Bapak Suparno bin Mbah Yasmin. Semoga Ibu Yasman diterima di pangkuan sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga keluarganya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita tafakkur bersama-sama bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sementara, tidak lama. Dulu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadi anak kecil, menjadi remaja, sekarang sudah menjadi orang tua, sudah ada yang punya anak, dan bahkan mungkin punya cucu. Alhamdulillah. Kemana muara daripada kehidupan finish daripada hidup di dunia adalah kembali
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peringatan 100 hari malam ini memperingati diri kita yang hadir. Sudah kita persiapkankah bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesuai firman Allah di depan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenteram. Yang dipanggil oleh Allah itu wahai jiwa-jiwa yang tenteram, bukan jiwa-jiwa yang penasaran, bukan jiwa-jiwa yang berongsang, bukan jiwa-jiwa pembenci, wahai jiwa-jiwa yang sombong, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa jiwa yang tenang? Itu adalah qalbun irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini panggilan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridho. Yang pertama yang dipanggil Allah jiwa yang tenang. Sudahkah jiwa kita ini tenang? Mari kita bercermin, karena ngaji itu kajian. Apa yang dikaji? Bukan hanya mengkaji kitab kuning, bukan hanya mengkaji hadis, bukan hanya mengkaji Quran. Mengkaji Quran, kitab kuning, hadis itu sebagai modal, cerminan, kaca benggala untuk mengkaji langkah kita sendiri. Bukan mengkaji tetangga, mengkaji diri kita. Yang dipanggil Allah jiwa yang tenang. Mari kita jujur berkaca dalam diri kita sendiri. Sudahkah jiwa kita ini tenang? Sudahkah jiwa kita ini qalbun salim? Sebab apa? Jiwa yang tenang yang akan dipanggil oleh Allah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Yang kedua, radiyatan mardiyah. Ini mudah. Radiyatan mardiyah, ridho dan diridho. Yang pertama ridho. Apa? Ini hablum minallah. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk, ini sudahkah ridho bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa konsekuensinya? Sudahkah kita ridho hidup ini diatur oleh Allah? Sudahkah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wal Qur'an hakama wal Qur'an imam? Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, ridho Al-Quran sebagai kitab kita, Islam sebagai agama kita. Apa ridho? Berarti kita akan patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho hidup ini diatur oleh Allah. Ridho atas ketuhanan ya Allah. Aku ridho ya Allah dengan bukti, dengan praktek. Kalau subuh kita masih kelewat, subuh masih ditinggalkan, ini adalah indikasi belum ridho atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih membenci orang lain, masih bermusuhan dengan tetangga, dengan saudara, ini adalah bukti hati kita belum ridho. Kalau kita salah, kemudian Allah hadirkan hukuman, apakah kita ridho dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita lalai, kemudian Allah hadirkan peringatan, apakah ridho kita diperingatkan oleh Allah? Kalau Allah ingin mengangkat derajat kita, mengangkat kualitas hidup kita, kemudian Allah hadirkan ujian, sudahkah kita ridho dengan ujian Allah? Yang intinya tiga ini antara hukuman, peringatan, dan ujian. Sudahkah kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ridho, maka Allah pun akan meridhoi. Radiyatan mardiyah, pertama kali kita harus ridho dulu.
ridho menjadi orang Islam, ridho bertuhankan Allah, ridho mengikuti tuntunan Rasul, ridho menjadi orang Islam dan ber-Al-Quran diwujudkan dalam langkah kita. Setelah itu mardiyah, baru Allah akan meridhoi hidup kita. Kalau kita masih belum ridho diatur Allah, salah, nggak ridho lantaran hadir hukuman, perkara lalai nggak ridho hadir peringatan, perkara akan ditingkatkan nggak ridho hadir ujian, maka belum rodiyatan mardiyah, belum rodiyatan mardiyah. Sebab yang pertama syaratnya jiwa-jiwa yang tenang dipanggil kembali kepada Allah itu dengan rodiyatan mardiyah. Setelah jiwa tenang harus ridho dengan aturan-aturannya Allah, baru Allah akan ridho kepada diri kita. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah rodiyatan mardiyah, ini mas kawinnya, ini tebusannya, ini maharnya, maka ayat yang berikutnya adalah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah engkau dalam surgaku, ngendikan Allah. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah dalam surgaku. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kehidupan. Kita terlahir dalam kondisi baik, tetapi setelah akhir balik, inilah pertarungan yang sejati. Inilah pertarungan yang hakiki melawan nafsu kita sendiri. Sudahkah kita tabuh kendaraan untuk berperang melawan nafsu kita sendiri? Ataukah kita masih damai, masih tunduk dengan nafsu-nafsu kita? Tidak akan mungkin mampu kembali kepada Allah kalau nafsu masih menjadi jenderal di dalam hatinya. Maka orang mukmin adalah orang yang berjuang mengendalikan hawa nafsu. Dan nafsu mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir dalam kondisi baik, Pak. Lahir derajat hati kita baik, roh rasa bersih, pikiran bersih, perilaku bersih. Tapi setelah akhir balik, mulailah bisikan-bisikan kebatilan ini menghantui kita. Maka disinilah sesungguhnya fungsi daripada pendidikan. Sudah sering kami sampaikan. Redaksi awal kenapa ada pendidikan, baik formal maupun non formal. Dari kita lahir, Allah kirim dua malaikat untuk menjaga lentera hati atau cahaya hati atau kebaikan hati. Siapa dua orang yang diutus oleh Allah untuk menjaga kebaikan hati kita? Ayah dan ibu kita. Sosok manusia yang diberi amanah Allah menjaga kebaikan hati di awal, dikenalkan tentang baik dan buruk. Jangan seperti ini le, jangan seperti itu do. Oh ini bagus, oh ini jelek, oh itu enggak sopan namanya, oh enggak baik. Kita dikenalkan awal menjaga lentera hati dari sosok ayah dan ibu kita. Setelah kita SD atau MI, kita dikenalkan, dijaga lagi kebaikan hati kita oleh bapak ibu guru kita di madrasah, di SD, di MI. Setelah kita SMP atau MTS, aliyah atau SMA, sama. Bapak ibu guru menjaga kebaikan hati kita. Setelah kita dewasa, tetap dijaga oleh kiai-kiai kita. Sehingga harapannya proses fase kehidupan ini kita bisa melaluinya dengan tetap menjaga kebaikan hati. Ini fungsi daripada pendidikan.
lahir derajat menjadi anak yang baik, balita menjadi anak yang baik, usia SD menjadi anak yang baik, sudah SMP menjadi anak yang baik, SMA menjadi remaja yang baik, sudah kuliah, sudah menikah menjadi keluarga yang baik, punya anak menjadi orang tua yang baik, punya cucu menjadi mbah nenek yang baik, sampai Israel hadir menutup usia kita di dunia dengan cara kematian yang baik. Dalam istilah Quran dinamakan husnul khotimah. Ini batas akhir. Bagaimana mati pun tetap menjadi yang baik. Mati yang baik atau husnul khotimah, mati dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini redaksi awal tujuan pendidikan. Sedangkan nanti jadi presiden, setelah kuliah jadi konglomerat, jadi jenderal, jadi bupati, jadi DPR, ini bonusnya. Tujuan awal itu bagaimana lahir sampai mati tetap menjadi baik. Ini yang sekarang sudah bergeser, sehingga pendidikan bukan lagi menjaga lentera hati manusia. Pendidikan berubah arah, berubah fungsi, hanya mentransfer pengertian. Seorang guru tidak lagi mendidik, tapi mentransfer pengertian atau pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nggak tahu bagaimana nahwu sholat jadi tahu, nggak tahu bahasa Inggris jadi tahu, nggak tahu presiden Amerika siapa jadi tahu, perdana menteri dari luar negeri siapa jadi tahu. Sedangkan sudah tidak peduli tentang kebaikan hati si murid. Na'udzubillah min. Ini pergeseran alam. Kalau orang Jawa mengatakan cocok romang ini. Ini per satu abad akan bergeser. Satu abad bergeser, satu abad bergeser. Sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya zaman ini akan berubah. Dari perubahan zaman abad per abad ini tidak semakin membaik, tapi semakin buruk. Na'udzubillah min. Dulu waktu kita kecil, Pak Bu, waktu SD masih kita rasakan menjaga kebaikan hati. Tapi bagaimana nanti anak-anak keturunan kita, ini akan semakin bergeser. Semoga tetap diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga proses hidup ini dijaga, kinanti dijaga. Apa oleh pendidikan ini sudah menjadi qudratullah rahman rahim Allah. Pendidikan menjaga kebaikan hati yang sudah dicemari oleh manusia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita lahir dalam kondisi baik, bagaimana mati pun dalam kondisi baik. Sekarang manusia sudah berubah, bercampur antara hak dan batil, salah kaprah, benar orang lumrah. Prestasi hidup pun berubah, prestasi pendidikan saja berubah. Kalau zaman dulu, walaupun nilai rapotnya tidak terlalu baik, tapi dia itu menjadi sosok anak yang jujur, remaja yang jujur, remaja yang suka menolong, remaja yang betul-betul baik. Ini sangat diapresiasi oleh gurunya. Sekarang tidak. Yang diapresiasi yang nilainya baik, walaupun maling, walaupun tukang tipu, walaupun sering mengganggu saudaranya, walaupun sering mengambil hak orang lain, enggak masalah. Yang penting rapotnya nilainya songo-songo. Na'udzubillah min dzalik. Kita pertaruhkan pendidikan anak ini seluruh dimuliakan Allah. Kalau zaman dulu tidak, ada penghargaan tersendiri untuk murid-murid yang akademisinya baik, nilainya songo-songo, ada penghargaan sendiri. Tapi di balik itu, walaupun menghargai yang lebih daripada anak murid. Oh, ini murid ini jujur, ikhlas, senantiasa dipupuk agar menjadi anak-anak yang baik, remaja menjadi remaja yang baik. Sekarang berubah, walaupun tidak semua, tapi berubah. Tidak peduli anak ini baik atau buruk, nggak peduli bagaimana kelakuannya. Akhirnya menjadi remaja yang salah gaul, remaja yang nggak beraturan.
menjadi keluarga berantakan, menjadi orang tua yang tidak tanggung jawab kepada anak-anaknya, menjadi kakek yang tidak pernah mendoakan cucu-cucunya, sehingga mati pun tidak bisa mati dengan baik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kematian husnul khotimah atau su'ul khotimah ini adalah kalkulasi kumpulan daripada perilaku dia lahir sampai mati. Ini rahmat Allah. Husnul khotimah itu rahmat Allah, dinilai oleh Allah dari kelakuannya lahir saja sampai mati. Bagaimana? Apakah menuju kebaikan atau menuju ketidakbaikan? Maka tanamkan kebaikan sedini mungkin. Anak kita masuk TK, masuk SD, tanamkan kebaikan. Jangan cuma memacu belajarnya agar menjadi ranking 1, nilainya 99, tapi nggak pernah mengawasi bagaimana kondisi batinnya. Anak nggak sholat dibiarkan, anak nggak mau ngaji dibiarkan. Lebih benar perhatiannya untuk nilai-nilai di atas kertasnya. Dia mengabaikan nilai-nilai di atas kitab lauhul mahfuznya, yaitu akhlakul. Maka bagaimana nilai akademisinya baik, ini wajib kita suruh belajar, kita awasi. Tapi jangan lupa mengawasi batin anak-anak kita, mengawasi perilakunya. Sudah waktunya sholat, sering ninggalin sholat, maka ini tugas kita sebagai orang tua. Bagaimana anak-anak ini tidak meninggalkan sholat, bagaimana akhlak anak-anak kita kepada orang lain, bagaimana perilaku. Maka sekarang adalah bercampur antara hak dan batil. Orang mondok pesantren tidak lagi bagaimana akhlaknya menjadi baik, yang penting pintar bahasa Arab, sedangkan tumpul membedakan antara hak dan batil. Maka terjadilah setelah lulus dari pesantren dia mabuk, dia mencuri, dia berzina, dia menipu. Na'udzubillah. Itu karena nggak diperhatikan pendidikan batinnya, yaitu mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana kewajiban, mana hak, mana yang manfaat, dan mana yang tidak manfaat. Ini pendidikan dasar bagi anak-anak kita, agar nantinya di saat kita sudah meninggal, anak ini tetap tahu aturan-aturan Allah. Tidak hanya tahu secara akal, tapi mampu menjalankan dalam kehidupannya, sehingga tetap menjadi anak-anak yang baik. Amin Allahumma amin. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentunya sebagai bekal karena nantinya entah kapan, entah waktunya apa, bagaimana kita pun akan mengalami yang namanya kematian. Mari kita siapkan bekalnya dari sekarang, yaitu perjuangkan agar menjadi jiwa yang tenang. Maka hanya jiwa yang tenang yang dipanggil Allah. Jiwa berendam tidak ada panggilan dari Tuhan untuk kembali, tidak ada. Jiwa yang dendam, iri, dengki, sakit hati, sombong, malas, tidak ada panggilan dalam Quran. Wahai jiwa yang tenang. Dengan apa jiwa kita bisa tenang? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan tenang. Yang kedua, ridho, belajarlah ikhlas, radiyah dan mardiyah. Hidup ini semena, ngalilah wonten ngarsane Gusti Allah. Jangan sampai kita hidup ini ndelak laku nggih mongso. Apa nggih mongso ndelak laku? Pelajaran dari Kanjeng Sunan Kalijaga, orang yang nggih mongso ndelak laku itu orang yang mengejar sesuatu yang belum saatnya. Musim rendeng, wayahnya hujan, dia berdoa supaya ya Allah hilangkan hujan. Musim kemarau, nggak ada hujan, ya Allah turunkan hujan. Ini ngiki mongso, ini satu contoh. Juga dalam berkeluarga, dalam hubungan dan keluarga, jangan sampai juga ngiki mongso berlaku sesuatu yang belum saatnya.
ojo digawe-gawe sehingga bisa dikerjakan. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang pekerjaannya adalah petani bisa diukur sawahnya berapa, hasilnya berapa. Jangan sampai petani merindukan helikopter itu saja. Yakin akan menjadi siksaan. Apa? Rino wengi ngeliatin helikopter, tabungannya gak gelumpuk-gelumpuk. Karena apa? Petani yang sawahnya bisa diukur, itu bisa diukur penghasilannya. Ukuran petani dengan penghasilan setiap panen sekian. Oh, jangan helikopter yang dipikir, mikir wae sepeda motor. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah itu tidak akan memberikan ujian yang melebihi kapasitas kita, tidak mungkin. Kita kelas 1 SD, ujiannya pasti kelas 1 SD. Kita kelas 3 SMP, ujiannya pasti ya kurikulumnya kelas 3 SMP. Ini pasti. Itu kalau ujian. Tapi manusia seringkali tidak mengaca, mengukur diri, tidak mawas diri, sehingga dia mengambil beban dalam kehidupannya. Ini yang sering terjadi di akhir zaman. Bukan ujian itu, tapi beban lebih yang diambilnya. Beban lebih yang diambilnya, diakui ujian. Padahal itu bukan ujian Allah. Kalau ujian pasti sesuai ukurannya. Tapi kalau beban lebih ini bahaya. Melakukan satu, mohon maaf, pembunuhan dengan direncanakan, akhirnya dihukum seumur hidup, dihukum mati. Ini bukan ujian, beban lebih. Kalau dia melanggar hukum, dia di masa di pasar karena mencopet. Ini bukan ujian, beban lebih. Gak mampu tubuhnya di masa 10, 20, 30 orang, akhirnya meninggal. Gak mampu karena dia mengambil beban lebih, mengambil resiko yang di luar kapasitasnya. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita mawas diri, membaca diri, evaluasi. Mari kita mengambil beban hidup sesuai dengan kapasitas kita. Dan Allah Maha Bijaksana, nggak mungkin menguji di luar kapasitas kita. Kita pun mari belajar mengambil beban yang sesuai dengan kapasitas kita. Amin Allahumma amin. Yakin hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang. Manusia di akhir zaman sering lupa yang menjadikan bahagia itu bukan sikutnya, bahagia itu bukan terletak di bungkaknya, bahagia itu bukan terletak di perutnya, bahagia itu bukan terletak di dengkulnya, tapi bahagia itu dalam kolomnya, dalam hati. Kenapa kita nggak menata hati? Yang menjadikan tenang atau tidak, bahagia atau tidak itu hati kita. Maka Rasulullah mengajarkan, tatalah hatimu, menata hati untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa berserah diri kepada Allah. Agar apa? Hidupnya tenang. Bersyukurlah kepada Allah. Yang diberikan disyukuri, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak menata hatinya, dia ingin bahagia dengan jas yang dipakainya, dia ingin bahagia dengan baju yang menempel dalam dirinya, dia ingin bahagia dengan peci yang menempel dalam kepalanya, yang ingin bahagia dengan tumpangan, dengan kendaraan yang ditumpanginya, dengan rumah yang menaunginya. Maka itu adalah salah konsep. Itu yang menjadikan manusia tidak bahagia. Ternyata bahagia itu dalam hatinya. Rumah, kendaraan, sawah, harta benda, silahkan kalau kita mampu, silahkan. Tapi itu hanya bisa menjadikan nafsu senang. Kalau semua itu sebagai fasilitas yang kita gunakan untuk meraih ridho Allah, baru bernilai di hadapan Allah yang menjadikan hatinya bahagia. Alhamdulillah. Mampukah kita bahagia dengan adanya diri kita sendiri?
kita lahir belajar tidak membawa benang sehelai pun. Mampukah kita bahagia tanpa ada apa-apa? Yang ada adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mensyukur yang sudah ada. Dari ujung rambut, ujung kaki ini yang sudah ada. Bersyukur atas detak jantung, bersyukur atas nafas, bersyukur panca indera yang menghantarkan kita kepada frekuensi ilahi. Hidup kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidupnya online bukan offline. Hidupnya online selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tetapi tatkala kita mau bersyukur, kalau ada yang dari luar menghampiri, bersyukur karena hadirnya harta, bersyukur karena hadirnya rumah. Kalau cuma itu saja, maka yakin kita akan terhalang untuk menemukan hakikat daripada syukur itu. Bersyukur adalah mensyukuri yang sudah ada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan detik. Menjaga tujuan hidup kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, sedang kondisi apapun, mau kemarau, mau penghujan, mau panen, mau menanam, mau apapun, hati akan bahagia sebab hati bersaksi dengan kesaksian yang benar bahwa sesungguhnya aku hidup ini karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sejenak kita berpikir bersama-sama, beristighosah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi li ridwa'illahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Israil wa kullu malaikatil muqarrabin malaikatis samawati wal ardh li ridwa'illahi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان حضرة الشعب القادر الجلال وجمعنا الله في آخر الزمن لرضا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syekh Muhammad Syekh Maulana dengan bersedia di Haji Muhammad Al-Ghazali Syekh Al-Makaram Bapak Kiai Jabbar Syekh Muslim. Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunan Maulana Muhammad Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Bila berputus
saya jantung saya sebagai sunan perawat saya datang untuk yakin selokan dan seluruh saya cuma terlalu berproses kuasa asal sunan perawat tetap untuk kasar dan kau Raden terlalu disuai wali Allah yang ada perwujudan Islamnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وإخوانكم وصاحبنا وصاحبكم من النور إلى روح الهداية وسنة الكرامة اسم الكرامة والذي والشفاعة ونور الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرضا إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu almarhumah Ibu Susi binti Banas Ya Allah dan seluruh ahli keberkatan Ya Allah berkati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya man nuru fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhafu anni a'yunan nabiyina wa qulubal khasirin wal baghin wahfidni kama khafita mukhafil jasad innaka ala kulli shay'in qadir biqudratika wa salamun ala khairi khalqi wa sirru min Allah ya Ya Rabbi Ya Allah Ya Jalla wa Jalla Ya Allah Ya Azza wa Jalla kun fayakun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bi ismikal azimil a'zam wa nabiyyikal akramil mustafa sallallahu alaihi wasallam an taf'ala bina ahlu innaka ahlul quwwah wa ahlul maghfirah. Allahumma sakhir li al-mulka wal malakut la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram birahmatika astaghiitsu ya mughis aghithni kun fayakun biqudratika hamim ya azza wa jalla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu ilahi la ilaha illa anta wa lakal hamdu ilahi ya malikal mulki la ilaha illa anta wa lakal hamdu ilahi la akhanda illa anta wa lakal hamdu ilahi la sultana illa anta
ولك الحمد إلهي لا واحد إلا أنت ولك الحمد إلهي لا برهان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا جبار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا قهار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رزق إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف 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 اللهم صل على وأمدنا بالأسرار التي أوجدت لنا سبحان الله يا لطيف طه نور اللطيف Amin. ya Allah ya Latif. Jadi saat ini kembali kami bersimpuh di hari Bahan. Tolong kami dan keluarga kami ya Allah. Tolong sahibul baik beserta seluruh keluarga. Tolong masyarakat kami, masyarakat desa tempat ya Allah. Mohon berlatifkan hati kami ya Allah. Mohon berlatifkan hati kami sebagaimana Engkau telah melatifkan hamba-hambamu yang Kau ridhoi. Ya Allah, tolong berkahi rahmati hati ini ya Allah. Bersihkan, sembuhkan penyakit-penyakit hati kami. Cabut dan buang ya Allah sifat-sifat buruk di hati kami ini ya Allah. Segala keburukan-keburukan dalam hati tolong ya Allah cabut dan buang. Ganti dengan akhlakul karimah, ganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Mohon berpancarkan cahayamu dalam hati kami agar hati ini kembali hidup ya Allah. Hati kami mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah ya Allah. Hati kami mampu membiaskan rahmat dan mulkimu ya Allah. Hati ini mampu murni, mampu tulus karenamu ya Allah. Jadikan hati kami dan keluarga kami hati yang baik ya Allah. Hati yang mampu menangkap cahayamu, yang mampu ya Allah berakhlakul karimah di qalbin salim ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakal hamdu walakal hamdu ilahi la qadira illa anta walakal hamdu ilahi la sami'a wa la nasira illa anta walakal hamdul kafil hati walakal hamdu khairul fatihim walakal hamdu ilahi anta muqallibul qulub walakal hamdu
walakal hamdu ilahi anta ilahu samawati wal ardh walakal hamdu ilahi anta kasiful kurub walakal hamdu ilahi anta rahmanur rahim walakal hamdu ilahi anta ahsanul khaliqin walakal hamdu ilahi anta khairul arifin walakal hamdu ilahi anta khairun nasirin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya latif ya razak ya latif ya razak ya latif ya razak ya latif ya latif ya razak 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا سفير ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Syafi 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله أنت ربي Allah 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 anta Rabbi 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 Allah Allah anta Rabbi Allah 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 anta Rabbi Allah Allah anta Rabbi لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله في ديننا حسبنا الله
Allahumma inni as'aluka bismika ya azimul karim ya akramul mujib ya sattarul qulub bisrika tawsif ya azza wa jalla hamim ain sirka ya azza wa jalla rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bismillah Allahu akbar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka bismika al-husna ya fattah ya razzaq ya mubin ya Allah. Allahumma bismillah akhin ya lawul karam akhin bi qudratillah bisiril aziz akhin ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiyha waj'al jannatil maswaha. Allahumma taqrimna ajraha wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyha waj'al jannatil maswaha. Allahumma taqrimna ajraha wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya ilahana rabbi Allahumma anta salam minka salam tabarakna ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabbuna bisa dikembalikan bersih di hari baru. Mohon ya Allah tolong kami, mohon jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi ya Allah. Tolong ya Allah bersihkan segala tangan menghalangi langkah kami dalam bertauhid kepadamu. Bersihkan penghalang-penghalang ibadah dan amal soleh kami. Bersihkan ya Allah belenggu yang membelenggu kami dan keluarga kami. Beban-beban pikiran, beban-beban masalah yang mengganggu ibadah kami dan amal soleh kami. Tolong berikan jalan keluar. Ya Allah berkahi kami, keluarga kami, khususnya sahibul bersih keluarga dengan kesehatan dari batin, dengan keharmonisan rumah tangga, dengan hati yang tenang, dengan akal dan pikiran yang tenang. Ya Allah berkahi dengan rezeki yang halal barakah thayyibah, berkahi dengan akhlakul karimah. Selamatkan hati kami dan hati keluarga kami, selamatkan perjuangan kami, iman takwa kami, lindungi dari mara bahaya, dari mara petaka, dari gangguan jin dan syaitan, dari kejahatan makhluk yang luar yang baik, dari fitnah keji akhir zaman, dari tipu daya iblis ya Allah, dari wabah penyakit baik yang menular, penyakit baik yang lahir maupun batin yang menular. Lindungi kami khususnya ya Allah, wabil khusus ya Allah untuk almarhum Ibu Sunardi binti Bapak Mbah Rasman ya Allah, dan juga beliau Bapak Suparno bin Mbah Yasman ya Allah. Mohon berterima roh sucinya di panggilan sucimu, berkahi dengan maghfirahmu, berkahi keluarga keturunannya ya Allah dengan cahaya iman Islam dan ihsan. Berkahi kami yang hadir di sini beserta keluarga kami, berkahi masyarakat kami ya Allah agar mampu beribadah dan beramal saleh, agar mampu mengikuti tuntunan Rasulullah, agar mampu berakhlakul karimah. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bismillahi tawakkaltu ala Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali. Allahumma bismillahi tawakkaltu ala Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali.
Allahumma bismillah. Hamim ain sidqaf ya Ruhul Qudus. Ya Allah, mohon kau berkah ya Allah. Almarhum Ibu Sunarti binti Mbah Rasinah dan juga almarhum Simbah Supano bin Mbah Yasman ya Allah. Mohon kau berkahi, terima roh sucinya, makamkan di pangkuan sucimu, berkahi dengan maghfirahmu, berkahi keluarganya, keturunannya dengan rahman dan rahimu ya Allah. Allahumma bismillahi hamid ain sidqaf ya Ruhul Qudus. Tujukan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bismillah. Alhamdulillah bi nawrika syafi. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian doa bersama di malam ini. Semoga membawa berkah, manfaat, hikmah kepada kita semua, keluarga kita, membawa kemanfaatan khususnya untuk sahibul bait, sahib wajah sekeluarga besarnya, dan juga untuk almarhum almarhumah betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk sahibul bait atas undangannya. Terima kasih untuk beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rafiq untuk kehadirannya. Dari awal sampai akhir tentunya banyak khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi